diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, ini juga kalau dari suratnya dari Kemenpan ke Kemendagri itu juga menyatakan boleh, tetapi tidak mengisi jabatan ASN. Tetapi ya itu tadi, Menpan menyampaikan untuk ditetapkan melalui peraturan kepala daerah terkait rekrutmen pegawai BLUD. Sedangkan kita ketahui bersama, kalau dilaksanakan apa namanya penyusunan produk hukum daerah itu sebagai amanat Permendagri 80 dan 120 2015 dan 2018 wajib melewati fasilitasi produk hukum di Direktorat Produk Hukum Daerah kalau di pusat, kalau di kabupaten kota di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Selanjutnya, amanat Undang-Undang 13 2022 wajib dilaksanakan harmonisasi. Yang jadi masalah itu di harmonisasinya, Pak Kabak dan Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Kami kemarin dalam menyusun hospital by law, dulu itu kami punya 14 rumah sakit hospital by law-nya sendiri-sendiri. Ternyata dari Direktorat Produk Hukum Daerah menyampaikan hospital by law itu tidak perlu diatur pakai perkada, cukup keputusan kepala daerah. Tetapi tadi udah jelas, Kemenpan menyampaikan ini wajib perkada. Jadi otomatis mau nggak mau kita harus harmonisasi ke Kanwil Hukum. Di Kanwil Hukum, hospital bylaw kami ditolak juga, Pak. Kalau di PHD udah ditolak, di hospital bylaw-nya di apa namanya? Kanwil Hukum ditolak juga. Mereka menggunakan asas kontraproduk hukum. Apakah surat edaran Menpan ini merupakan peraturan perundangan? Kalau kita lihat hierarki peraturan perundangan itu kan paling rendah Perda. Jadi ini nggak masuk ke regulasi, ya mungkin masuknya basicing ya, bukan regeling gitu atau pengaturan lainnya ya. Terus juga mereka menyampaikan asas-asas kontraproduk hukum, lex spesialis, derogat legi, lex generalis, terus lex superior, derogat legi, lex inferior. Jadi hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Udah jelas undang-undang itu lebih tinggi. Permendagri 79 itu tinggi mana? Sama Undang-Undang 20 2023. Selanjutnya juga dari asas kontraproduk hukum ada satu lagi. Leg posteriori derogat lagi leg priori. Hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Di sini Undang-Undang 20 terbitnya 2023, Permendagri 79 itu terbitnya adalah tahun 2018. Jadi memang secara asas kontraproduk hukum itu memang lemah, makanya kami juga bingung. Kami koordinasi Kemenpan memang untuk em, menindaklanjuti ya mitigasi bahwa pelayanan publik di rumah sakit itu ketika menunggu rekrutmen resmi itu memang potensi terkendala karena memang pelayanan publik itu nggak boleh berhenti gitu ya. Kuratif, rehabilitatif itu nggak boleh berhenti. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan kuratif rehabilitatif butuh SDM, baik tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, kalau nunggu hanya dari satu sumber yaitu ASN, belum tentu setiap tahun ada rekrutmen ASN. Padahal itu juga berpengaruh terhadap akreditasi rumah sakit. Ketika dokter spesialis, spesialis, super spesialisnya nggak punya, otomatis poli nggak jalan. Kalau poli nggak jalan, otomatis akreditasi rumah sakitnya bisa turun. Jadi ini yang menjadi kebijakan Menpan. Kenapa Menpan menyampaikan bahwa terkait dengan rekrutmen pegawai BLUD itu boleh apa namanya bersumber dari selain ASN. Apalagi sekarang kalau Bapak Ibu eh,
cermati semua ada undang-undang kesehatan yang baru ya, Undang-Undang 17, terus PP 28, terus ada Permenkes yang baru itu. Dan di mana memang rumah sakit yang awalnya kita kenal umum dan khusus, rumah sakit umum dibagi ada tipe A, B, C, D, khusus ada AB. Ini ke depan akan menjadi satu, yaitu hanya rumah sakit umum. Dan tipenya itu masih undefined. Nah, ini yang perlu menjadi penekanan bersama. Karena kenapa? Ke depan itu rumah sakit pembagiannya hanya di atas. Kalau nggak salah itu di Permenkes 11 2025, 50 sampai 200, terus 201 sampai 250 dan di atas 250. Padahal dulu kita tahu kalau di Permenkes 3 tahun 2020 untuk rumah sakit umum kategori A itu kalau di atas tempat tidurnya 250. Terus B di atas 200, di bawah 250. C di atas 100, di bawah 200. Dan D di atas 50, di bawah 100. Kalau khusus yang A di atas 100, yang B di atas 75, di bawah 100. Makanya ini memang menjadi kendala. Karena kenapa? Pertama, rumah sakit umum itu kan ada 24 layanan kalau diambil semua. Sedangkan rumah sakit khusus itu memang cukup fokus ke satu disiplin ilmu. Maka mau nggak mau rumah sakit khusus yang ditransformasikan menjadi rumah sakit umum yang bersangkutan wajib melengkapi 12, minimal 12 layanan dasarnya. Selanjutnya yang kedua, dengan amanat di Permenkes 11 2025 itu, dalam aplikasi inasi bijisnya dari BPJS, rujukan berjenjang itu dihapus. Sehingga menyebabkan implikasi adalah rumah sakit itu, rumah sakit pemerintah itu akan saling memakan segmen. Karena kenapa? Kalau dulu contohnya kami, dalam satu aglomerasi Surabaya, kami itu punya 4 rumah sakit. Rumah sakit Sutomo, rumah sakit Menur, rumah sakit Haji, dan rumah sakit Husada Prima. Kalau dulu dengan rujukan berjenjang itu, mereka tidak saling makan segmen. Karena kenapa? Fasiankes tingkat pertama akan merujuk ke fasiankes tingkat kedua dan selanjutnya. Ke depan nggak ada lagi. Jadi rujukan itu akan masuk ke layanan yang semakin baik. Jadi ketika ada layanan yang madya, jadi layanan itu ada 4: dasar, madya, utama, dan paripurna. Kalau masuk ke layanan ada yang madya, otomatis rujukannya BPJS akan diarahkan ke situ. Kalau ada yang utama, akan diarahkan yang utama. Kalau ada yang paripurna, akan arahkan ke paripurna. Sehingga rumah sakit itu mau nggak mau, suka nggak suka, akan berbenah memparipurnakan atau meningkatkan kualitas layanannya. Sehingga ini yang berdampak kepada peningkatan kebutuhan ASN. Nah, maaf, bukan kebutuhan ASN ya, kebutuhan SDM di rumah sakit. Tetapi memang kemarin kami sampaikan, kami rapat di Dinas Kesehatan, penataan 14 rumah sakit di kami itu, kami sampaikan, ini kalau tidak dimitigasi, rumah sakit kecil yang ada di sekitar rumah sakit besar itu pasti akan mati. Jadi karena kenapa? Mereka nggak dapat rujukan dari Fasiankes yang lebih kecil lagi. Karena kenapa? Sudah nggak dikunci lagi di aplikasi inasi bijisnya. Langsung yang semakin tinggi layanannya itu akan menjadi tempat yang lebih dituju gitu ya. Nah, ini memang makanya ini penting, makanya ini mungkin kita perlu nanti kemungkinan eh, Pak Kabak dan Bapak Ibu semuanya. Kemarin kami juga berjumpa dengan beberapa kepala bagian organisasi seperti Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Sidoarjo. Memang kita perlu untuk penataan SDM dan juga rumah sakit. Karena memang kenapa Bapak Ibu? Kami sampaikan tadi, dulu itu ada rumah sakit itu umum ada 4.
khusus ada dua. Strukturnya juga udah dia kunci. Ketika rumah sakit umum tipe A, maka kalau di kabupaten kota direkturnya eselon 2A, wadirnya eselon 3A, kabakabitnya eselon 3B. Di bawah kabakabit ada Kasubag Kasih yang disederhanakan sekarang. Terus selanjutnya di tipe B juga sama, eseloneringnya juga sama, yang membedakan hanya jumlah wakil direktur. Dan di tipe C itu kalau nggak salah direkturnya eselon 3A, kabakabitnya eselon 3B, Kasih Kasubagnya eselon 4A. Yang tipe D itu kepala maaf direkturnya itu eselon 3B dan tidak memiliki eselon 3 di bawahnya, hanya memiliki satu kasubag umum kepegawaian dan dua seksi. Sekarang ini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana struktur organisasi ke depan, karena memang ada surat edaran dari Dirjen Yankes untuk SOTK masih mengikuti PP 72. Hanya tinggal berubah izin operasionalnya saja. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana dengan nasib rumah sakit yang di kami, kalau kami klasifikasikan di provinsi, dari 14 rumah sakit kami itu tidak akan ada yang masuk ke klasifikasi tengah. Jadi yang 8 itu adalah di klasifikasi paling bawah. Jadi kalau di Permenkes 11 itu 50 sampai 200 itu jumlahnya 8 rumah sakit. Sedangkan yang di atas 250 itu jumlahnya ada 6 rumah sakit. Otomatis yang selama ini kita kenal rumah sakit umum tipe A itu wadirnya 4, sedangkan yang B wadirnya 3, ke depan jumlahnya akan sama. Jika jumlah TT-nya itu di atas 250, otomatis akan ada pembengkakan jumlah pegawai juga karena ketika struktur membengkak, di bawahnya butuh SDM untuk diisi. Dan juga potensi non-job bagi rumah sakit tipe C ketika ternyata tipe C itu strukturnya disamakan seperti tipe D. Karena kita kan nggak tahu ke depan dari 4 atau 6 klasifikasi rumah sakit, 4 umum dan 2 khusus, ketika sudah tidak ada lagi umum dan khusus, dikotomi umum dan khusus, dan tipologi itu udah nggak ada, berbasis layanan paripurna, utama, madya, dan dasar, itu struktur organisasinya seperti apa? Jangan sampai yang rumah sakit yang saat ini masuk tipe C, ketika ternyata Kemendagri itu menyampaikan bahwa prinsip efisiensi itu yang paling utama, sehingga strukturnya diturunkan menjadi tipe D, sama seperti tipe D, maka otomatis ada kabak-kabit yang kita harus mitigasi. Masalahnya di rumah sakit mencarikan tempat untuk pejabatnya tidak segampang di perangkat daerah teknis di luar urusan pemerintahan bidang kesehatan, karena tenaga medis dan tenaga kesehatan, rumpun urusan pemerintahan yang cocok itu sedikit, paling lingkungan hidup, paling eh, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, susah kita menempatkan rumpun untuk menempatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan itu. Dan ini Bapak Ibu mohon izin, ini yang perlu kita mitigasi juga dengan adanya surat edaran Mendagri nomor 227 ini Bapak Ibu, bahwa disediakan 8 kode rekening untuk P3K paruh waktu. Kita ketahui bersama bahwa em, ada namanya indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah, indeks TPP. Indeks TPP itu rumusnya adalah indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah dikalikan indeks kapasitas fiskal daerah dikalikan indeks kemahalan konstruksi. Kami di Jawa Timur dulu di tahun 2021 indeks kapasitas fiskal daerah Jawa Timur itu sangat tinggi Bapak Ibu. Tetapi ternyata begitu 2022 turun jadi sedang. Ternyata rumusnya berubah. Kepala Bapeda kami nanya, kenapa IKFD-nya turun menjadi sedang? Ternyata karena
rumusnya berubah yang awalnya adalah kapasitas fiskal dari 34 provinsi dibagi kapasitas fiskal 34 provinsi di 2022 dengan adanya Permenkyu 193, Kemenkyu atau Permenkyu lupa, 193 tahun 2022. Itu rumusnya dirubah. Kapasitas fiskal dibagi belanja pegawai. Sehingga belanja pegawai Pemprov Jatim itu langsung IKFD-nya turun. Nah, ini yang kita perlu menjadi mitigasi bersama. Dulu non ASN itu kan bisa kita taruh di belanja barang jasa, di belanja kegiatan ya. Sekarang pun masih bisa karena memang untuk ASN, PNS dan P3K itu menggunakan belanja pegawai, sedangkan P3K paruh waktu menggunakan belanja barang jasa. Hanya saja yang dulu tidak disediakan kode rekening khusus, sekarang disediakan kode rekening. Dan ditakutkan dengan adanya kode rekening khusus itu akan dihitung menjadi indeks kapasitas fiskal daerah. Indeks kapasitas fiskal daerah itu digunakan untuk apa, Bapak Ibu? Yang pertama untuk penentuan indeks TPP, yang kedua adalah penentuan penataan kelembagaan perangkat daerah ke depan. Jadi, wacana yang sudah diusulkan resmi dari Menpan kepada Kemendagri bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah itu yang sekarang ini scoring itu hanya ada di perangkat daerah, ke depan akan ada scoring untuk pemerintah daerah. Jadi salah satu indikatornya adalah indeks kapasitas fiskal daerah ini. Ketika indeks kapasitas fiskalnya daerah rendah, maka tidak bisa banyak membentuk perangkat daerah. Contohnya yang sudah menerapkan adalah dengan adanya SKB Menteri Ekraf. Em, Kabupaten Malang, Kota Malang, terus ada lagi kalau nggak salah Gresik, itu nggak bisa bentuk karena kapasitas fiskalnya adalah sedang dan belanja pegawainya di atas 30%. Nah, ini memang yang menjadi kendala karena ke depan yang kami ketahui untuk provinsi, ketika masuk outlier, ketika di scoring pemerintah daerahnya masuk outlier, maksimal dapat dibentuk adalah 34 perangkat daerah. Ketika tipe A adalah 32 perangkat daerah, tipe B adalah 30 perangkat daerah, dan tipe C adalah 28. Kami nggak tahu apakah untuk pemerintah daerah kabupaten kota sama dengan scoring untuk pemerintah daerah provinsi. Tetapi kalau ternyata diturunkan satu tingkat, berarti yang outlier itu bisa saja 32 atau mungkin paling banyak ya sama kayak provinsi 34, tipe A itu 32 perangkat daerah, tipe B 30, tipe C 28. Kalau data kami sekarang ini di luar kecamatan itu perangkat daerahnya dari Tuban itu cukup sedikit ya, masih 19, 20, 21, 22. Baru 22. Jadi sebenarnya Tuban itu cukup efisien. Jadi memang kalau penataan ke depan mungkin nggak ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun tadi disampaikan bahwa eh, BLUD itu boleh menyusun kebutuhan ASN tanpa perlu apa namanya menggunakan rekrutmen ASN. Maaf, bukan mengisi kebutuhan ASN ya. Mengisi kebutuhan SDM tanpa melalui rekrutmen ASN. Tetapi eh, dari Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN itu menyampaikan bahwa penghitungan kebutuhannya wajib didasarkan kepada peta jabatan. Jadi melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, dan diformalkan melalui peta jabatan. Walaupun nanti tidak harus diisi dari ASN, tetapi umpamanya tetap dokter. Di Besetting, dokter umumnya itu ahli mudanya, mungkin kebutuhannya 20, Besettingnya 15. Terus limanya bisa diisi dari non ASN tetapi masuk ke peta jabatan. Jadi walaupun non ASN itu wajib dimasukkan ke peta jabatan, tapi nanti mungkin ini dokter 15 ASN, 15 non ASN, mungkin dari dokter mitra dan lain sebagainya. Jadi memang harus menjadi penekanan utama bahwa
perencanaan kebutuhan walaupun bukan ASN tetap menggunakan mekanisme yang berlaku. Jadi tetap harus diusulkan di Renbud SDMK walaupun nanti tidak diisi dari formasi ASN. Jadi umpamanya kebutuhannya itu 2.000 perawat diusulkan ke Renbud SDMK dan di aplikasi ASN BKN, tetapi dalam ketika, oh maaf, tetapi kenyataannya ketika rekomnya 200, sisanya bisa diambilkan dari non ASN. Mungkin seperti itu yang disampaikan oleh beliau kemarin ke kami. Jadi tetap saja wajib walaupun itu rekrutmennya adalah non ASN, tetapi tetap wajib kebutuhannya divalidasi dulu oleh Renbud SDMK dan oleh aplikasi si ASN-nya BKN. Dan ini beliau menyampaikan ketika tidak dilaksanakan mekanisme penghitungan kebutuhan secara prosedural, maka akan dilaporkan dan menjadi bahan untuk evaluasi MCP KPK. Karena kemarin ketika kami mengikuti pleno apa namanya? Pleno terkait dengan pengisian apa namanya? Bukan pengisian ya, zona integritas. Ternyata tim plenonya itu salah satunya dari KPK. Dan KPK itu menyoroti juga bahwa rekrutmen BLUD itu berpotensi ada kepentingan, konflik kepentingan di situ. Ada potensi rekrutmen pegawai BLUD itu berbayar di beberapa instansi. Makanya dari KPK menyampaikan tolong berhati-hati untuk dengan rekrutmen itu. Dan ini sudah terjadi ada salah satu rumah sakit yang harusnya dapat WBK itu batal karena ada aduan terkait rekrutmen pegawai BLUD di situ. Ini juga eh, senada dengan arahan Bapak Presiden dan Menteri PAN bahwa untuk tata kelola itu paling utama pertama mengedepankan sistem kerja yang kolaboratif, yang kedua eh, tentunya dengan efisiensi. Jadi intinya penyusunan kebutuhan SDM itu benar-benar dihitung dan tidak ada yang mubadir gitu. Kami contohkan seperti ini. Ada salah satu rumah sakit kami, rumah sakit yang terbesar lah itu. Mereka itu meminta kebutuhan dalam Renbud SDMK itu 2.000 perawat. Kami nanya, kok banyak banget kebutuhannya 2.000 perawat untuk satu rumah sakit? TT-nya ada berapa? TT-nya ada 1.183. Dari 1.183 yang non gawat darurat berapa? Non gawat daruratnya sekitar 1.050. 100 sekiannya adalah gawat darurat. Ketika kami hitung ternyata kebutuhannya hanya 950 dengan 3 kali shift. Sekarang kondisi existingnya ada berapa? Perawatnya kami tanya. Ada 1.065. Kami tanya, ada gap nggak? Gap pelayanannya bisa tercapai nggak? Tim kami menanyakan seperti itu. Ternyata dari rumah sakitnya bilang nggak ada masalah. Loh, kalau nggak ada masalah, kenapa menyusun kebutuhan segede itu? Nah ini makanya memang jajaran pengelola, baik direksi, terus pejabat yang di bawahnya itu wajib tidak percaya hanya kepada administrator kesehatan atau siapapun yang diberikan tugas untuk menghitung kebutuhan itu, karena memang terkadang takutnya ada permainan di bawah. Karena ada kemarin kami dilapori oleh salah satu rumah sakit. Oh, sebentar, ada telepon dari ibu kepala biro kami.
Ya, maaf, izin Pak Kapak tadi kami ditelepon oleh Bu Karo. Ya, ini makanya memang apa namanya terkait dengan penataan SDM terutama di BLUD itu perlu dari pemilik instansi pemilik yaitu pemerintah daerah kabupaten kota juga cawe-cawe juga turut menghitung jangan dipercayakan sepenuhnya kepada rumah sakit karena ini kemarin disampaikan oleh eh, di mana itu di salah satu rumah sakit kami ada temuan bahwa kepala bagian dan JF-nya itu bermain terkait rekrutmen itu. Sedangkan di direksinya itu nggak ngetahui. Nilainya juga lumayan. Nah ini memang makanya itu menjadi penekanan di KPK dalam pleno zona integritas itu tolong jangan ada permainan dalam rekrutmen pegawai BLUD. Lah, kalau ada permainan rekrutmen, kebutuhannya pasti di markup. Umpamanya kebutuhannya perawatnya itu semua jenjang, semua keahlian dan keterampilan itu 100, bisa saja membengkak 200. Makanya memang kita di pemerintah daerah sebagai pemilik BLUD itu harus turut untuk melakukan penghitungan kebutuhan seperti itu ya. Ini juga kemarin Mendagri menyoroti jumlah ASN Pemda ini jangan-jangan kebanyakan. Kenapa? Karena ketika dilaksanakan work from home, ternyata juga kinerja organisasi itu juga jalan. Makanya memang arahannya sepertinya itu penataan kelembagaan ke depan itu memang dibuat sangat ramping gitu ya. Apalagi ini disampaikan oleh Bappenas bahwa tantangan pemerintah ke depan itu jauh lebih besar lagi. Makanya memang SDM itu adalah modal untuk memberikan pelayan publik. Tetapi kalau SDM itu terlalu banyak, ini akan menjadi liabilitas. Jadi yang pertama adalah disrupsi, volatility, uncertainty, konflik dan disequilibrium. Jadi disequilibrium itu dianggap pemerintah itu semakin ke depan akan semakin tidak mampu untuk memberikan layanan publik yang memadai sehingga dalam untuk menghadapi Foucault ini kalau di teori New Public Service itu merubah dari services menjadi empowering dan ini menjadi dasar tagline ketiga reformasi birokrasi. Kenapa banyak sekolah swasta, kenapa banyak rumah sakit swasta? Karena kalau semuanya, terutama tindakan kuratif rehabilitatif itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau instansi pemerintah, itu nggak akan mampu. Makanya fokusnya kalau di urusan pemerintahan bidang kesehatan itu jangan sampai jadi penyakit. Jadi diutamakan di tindakan promotif preventifnya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, di tahun 2026 utang luar negeri itu meningkat 833 triliun. Kalau tahun ini 800 triliun. Terus potensi penguatan dolar. Di 2026 kemarin dolar itu masih 16 maaf 2025 itu masih 16 ribuan. Sekarang udah mendekati 16.600 kemungkinan bisa mencapai 17.000 sampai 18.000. Makanya ini otomatis dan ini sebenarnya sudah dinotis oleh Menteri Keuangan zaman dulu bahwa yang bersangkutan akan memotong transfer ke daerah. Tapi nggak disampaikan kan alasannya kenapa. Kemungkinan kalau menurut kami karena utang jatuh tempo tahun 2025 itu 800 triliun. Apalagi ketika ke depan utang jatuh temponya 833 triliun, potensi pemotongan transfer ke daerah itu juga akan lebih tinggi. Sehingga kita harus berhemat jangan sampai merekrut tenaga SDM sebanyak mungkin. Walaupun di PLUD itu dibiayai pakai pendapatan fungsionalnya, tetapi kan gaji dan tunjangan jabatan yang melekat gaji itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Seperti itu ya, walaupun memang pendapatan PLUD itu kan pendapatan yang dipisahkan. Nah, ini yang ketiga ini potensi resesi ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik serta berkurangnya cadangan SDA. Ini yang ternyata kami kaget juga. Cadangan migas Indonesia itu
4,3 miliar miliar barrel dengan konsumsi dalam negeri setiap tahunnya itu 600 juta barrel atau kalau satu barrel itu 159 liter. Jadi, kalau tidak ada eksplorasi eksploitasi baru, 7 tahun itu BBM kita habis. Padahal Pertamina itu adalah penyumbang pajak dan PNBP terbesar. Mereka itu menyumbang 400 triliun, sedangkan dividennya di Danantara itu menyumbang 55 triliun. Jadi totalnya apa namanya yang disumbang oleh Pertamina itu sekitar 450 triliun. Bayangkan Bapak Ibu, ketika di tahun 2030 sekian ketika cadangan BBM kita habis, tidak ada eksplorasi eksploitasi baru, maka kita akan kehilangan 450 triliun dari pajak, PNBP dan dividennya Pertamina. Makanya ini memang benar berarti teori bahwa Foucault ini benar disequilibrium bahwa pemerintah itu ke depan akan lebih tidak mampu lagi. Memang makanya kita di pemerintah daerah tidak boleh tidak melek terkait geopolitik karena memang ketika terjadi permasalahan secara internasional dan nasional itu akan berdampak ke pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota. Yang keempat ada potensi penurunan ekspor karena kontraksi ekonomi negara tujuan ekspor utama. Kalau kita lihat dari PDB atas dasar harga berlakunya Indonesia di tahun 2024 itu sekitar 21.000 triliun, sedangkan utang kita itu 7.000 triliun. Indeks apa namanya utang dibandingkan PDB itu kita itu tidak sampai 30%. Sedangkan dari produk domestik bruto kita yang kita ekspor itu 22% sekitar 266 miliar dolar atau sekitar 4.600-an triliun Bapak Ibu. Sekarang yang jadi masalah adalah negara ekspor utama yang kita ekspor 266 triliun, pertama China 62 triliun 62 miliar dolar. Terus Amerika 26 miliar dolar. Jepang 20 miliar dolar. Itu semuanya kontraksi. Jadi PDB-nya, produk domestik brutonya itu negatif dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Bahkan rasio utangnya itu luar biasa besar. Kalau kita lihat Amerika itu rasio utangnya itu sudah di proporsi 122. Jadi PDB-nya dengan utangnya itu sudah 122%. Kalau kita kan masih 30. Cina itu sudah 84%. Jepang itu sudah 220-an persen. Jadi memang ketika mereka itu kontraksi, otomatis kebutuhan impor dari Indonesia akan berkurang secara langsung. Secara tidak langsung, negara lain mereka juga akan berkurang impornya dari negara lain dan negara lain itu akan berkurang impornya dari Indonesia. Makanya memang kita di pemerintah daerah itu harus menghadapi tantangan ke depan dan tidak hanya berpangku tangan karena kemarin itu juga ada wacana yang mengerikan dari Kementerian Keuangan bahwa belanja pegawai pada saat ini untuk membayar gaji pensiunan itu pemerintah daerah, karena yang rekrut pemerintah daerah akan wajib ikut mengintervensi. Tapi kami nggak tahu ini apakah disetujui karena dulu itu sudah kesepakatan dengan DPD dan DPR RI, komisi berapa ya kalau nggak salah, komisi berapa ya? Komisi 7 atau berapa? Tapi menterinya pada waktu eh, menterinya itu Bu Sri Mulyani. Jadi Bu Sri Mulyani itu kan membawa dua agenda. Pertama pemotongan TKD, terus yang kedua bahwa terkait dengan belanja pegawai untuk membiayai pensiunan itu juga akan pemerintah daerah selaku perekrut akan turut mengintervensi juga. Dan di masa Pak Purbaya yang TKD itu dieksekusi. Tetapi memang ada penambahan yang awalnya 650 triliun itu menjadi 693. Ada peningkatan 43 M. Tetapi yang kami anggap sangat menakutkan itu yang kalau kita disuruh ikut mengintervensi pembayaran untuk belanja pegawai bagi pensiunan itu karena itu cukup berdampak karena Bapak Ibu semua berdasarkan data dari Ditjen Perimbangan Keuangan bahwa
pada saat ini dari 38 kabupaten kota yang belanja pegawainya belum 30% itu hanya Bojonegoro, Surabaya, dan Gresik. Sisanya udah di atas 30, bahkan ada yang di atas 50 mendekati 60. Makanya ini memang bertentangan dengan pasal 146 Undang-Undang. Lah ini takutnya juga berdampak ke depan dengan kami tanya kemarin ke Oda dan di Biro Ortala ada nggak hukuman terkait dengan ketika kan di Undang-Undang 1 itu diatur bahwa eh, setelah penetapan Undang-Undang 1, pemerintah daerah diberikan waktu 5 tahun untuk menata belanja pegawai agar tidak melebihi 30%. Lah ini dampaknya apa? Ya mereka menyampaikan bisa saja penurunan transfer ke daerah atau bisa saja mungkin eh, pencekalan terkait TPP. Makanya ini memang berbahaya sekali. Makanya memang kami mohon Bapak Ibu rekrutmen pegawai itu walaupun itu masuknya pegawai BLUD dan apa namanya mungkin pegawai BLUD kan dibiayai dari pendapatan fungsional. Tetapi kan kita ketahui bersama, terkadang itu setelah berjalannya waktu, mereka walaupun inputannya itu non ASN, kenyataannya kenapa tingkat trustnya tinggi sekali untuk menjadi pegawai BLUD itu? Karena ada potensi untuk di ASN-kan itu. Dan kemarin dalam mitigasi tenaga non ASN ternyata hampir di semua pemerintah daerah pegawai BLUD-nya didaftarkan menjadi P3K paruh waktu. Ini yang cukup ngeri sebenarnya Bapak Ibu. eh karena kan kita kalau kita lihat di undang-undang pemerintahan daerah itu kan setiap 10 tahun sekali atau ketika rezim itu berganti pasti akan ada perubahan undang-undang pemerintahan daerah. Di tahun 2004 ada Undang-Undang 32 2004. 2014 ada Undang-Undang 23 2014. Di tahun 2024 itu sebenarnya di prolegnas sudah masuk sejak tahun 2022 untuk pembahasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tetapi prosesnya sampai sekarang itu belum selesai. Tetapi memang wacananya ada beberapa urusan pemerintahan yang dikalibrasi. Karena kenapa Bapak Ibu? Pada saat ini di Undang-Undang 39 2008 dan 38 2008 itu ternyata urusan pemerintahan di pusat itu jumlahnya adalah 46 urusan pemerintahan, baik konkuren, absolut maupun kalau di sana nggak ada pemerintahan umum ya. Tetapi di pemerintahan daerah, undang-undang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan itu jumlahnya 32 konkuren, 6 absolut. Jadi totalnya 38. Ditambah urusan pemerintahan umum 39. Jadi ada selisih 7 urusan pemerintahan. Dan juga pada saat ini urusan pemerintahan itu kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 17 ayat 1 Presiden dibantu Menteri Negara. Pasal 17 ayat 3, Menteri Negara menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Jadi harusnya, idealnya, setiap ada urusan di pemerintahan, harusnya di pemerintah daerah ada, kecuali urusan absolut. Nah, makanya ini yang perlu disinkronisasi. Yang kami takutkan adalah beberapa urusan pemerintahan berpotensi menjadi absolut. Kayak urusan pekerjaan umum. Kemarin itu ada salah satu Direktorat Jenderal itu mengusulkan ke kami pembentukan UPT. UPT Prasarana Strategis itu pecahan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. UPT Prasarana Strategis itu punya fungsi dukungan teknis terhadap eh, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, perekonomian. Jadi mereka bisa bangun pasar yang kewenangannya kabupaten kota. Mereka bisa bangun sekolah. Kami nanya sekolahnya ini sekolah konkuren atau sekolah absolut. Kalau sekolah absolut berarti keagamaan. Kalau sekolah konkuren berarti pendidikan. Mereka bilang semuanya bisa kami. Kami bisa bangunkan sekolah juga. Lah kami juga ketar-ketir. Jangan-jangan PU ini karena memang wacananya Kementerian PU itu masih menerka-nerka karena kalau dihitung berdasarkan eh, kajian dari pusat ternyata otonomi daerah itu tidak efektif dan efisien. Contohnya tidak efisien itu adalah struktur organisasi. Ketika urusan pemerintahan konkuren dibagi dalam satu
wilayah yang intervensi tiga, kementerian, pemerintah provinsi, pusat. Belum lagi tidak efisien, kenapa? Pelayan publik terkadang lama, contohnya kayak ketika ada jalan rusak, masyarakat komplain ke bupati, ternyata kewenangannya provinsi. Provinsi ditanyain, oh ternyata kewenangannya pusat. Lah ini memang makanya ada wacana kemungkinan urusan pemerintahan itu ada beberapa yang kemungkinan ditarik. Contohnya urusan SDM yang awalnya kabupaten kota punya, sekarang provinsi dan pusat. Terus dengan Undang-Undang 3 Minerba sekarang ditarik semuanya pusat. Lah ini memang kita nggak tahu. Tetapi yang kami takutkan Bapak Ibu, ketika urusan PU itu jadi urusan absolut Bapak Ibu, maka kalau Bapak Ibu lihat di Undang-Undang 1, urusan pemerintahan bidang PU itu merupakan mandatory spending 40%. Jadi kalau itu ditarik di pusat, potensi penurunan belanja pemerintah daerah itu bisa menurun sebanyak itu. Otomatis ketika belanjanya itu turun, belanja pegawainya kan juga pasti rasionya nggak akan sebanyak itu, Bapak Ibu. Kalau mungkin di kabupaten kota pendidikan itu eh, kami kemarin diskusi dengan biro pemerintahan kami. Lah, staf khususnya Kementerian Pendidikan itu masih menanyakan idealnya pendidikan menengah itu di mana karena dianggap ternyata tidak efektif ketika dilaksanakan pemerintah provinsi. Dalam rapat dengan Dijen Oda, banyak pemerintah provinsi yang menyampaikan, terutama yang kepulauan, bahwa memang betul dilaksanakan cabang dinas dengan dilaksanakan dinas mandiri itu lebih maksimal dilaksanakan dinas mandiri. Makanya mereka mengusulkan untuk pendidikan menengah diserahkan ke kabupaten kota lagi, balik lagi kayak Undang-Undang 32 2004. Tetapi ternyata pusat kayaknya pengennya itu ditarik di pusat. Makanya ini masih kita nunggu. Tapi yang cukup mengerikan itu ya ketika banyak urusan pemerintahan itu yang ditarik, tapi pegawainya nggak mau pindah. Lah itu yang bahaya. Harusnya P3D itu kan penyerahan pembiayaan personil dan dokumen, tetapi ternyata personilnya nggak mau pindah. Lah ini yang jadi masalah akhirnya belanja pegawai membengkak, tapi pendapatan transfernya menurun, DAU-nya menurun. Nah ini memang kita perlu cermati bersama. Dan ini ya wacananya kan perangkat daerah semuanya dibuat minimalis. Mungkin nanti rumah sakit juga minimalis. Lah itu semuanya adalah umpamanya direktur wadirnya minimal semua. Di perangkat daerah minimal semua. Jadi nanti kayaknya itu sistemnya hybrid. Jadi ketika ada eh, kondisi tertentu ini disampaikan oleh Kemendagri, contohnya kayak di Dispora, ketika ada PON gitu ya, atau pekan olahraga, Porprov atau apa, itu bisa membengkak strukturnya. Yang awalnya tipe C 2 bidang tiba-tiba bisa menjadi tipe 4 bidang terus setelah selesai itu balik lagi. Makanya kita belum tahu mazhabnya Menpan atau mazhabnya Kemendagri yang dipakai. Kalau mazhabnya Kemendagri, mazhab Amuba. Jadi struktur itu semuanya akan kecil semua, tapi nanti akan membesar. Tetapi kalau Menpan strukturnya adalah otonomi daerah asimetris. Pemerintah daerah diskoring tidak hanya perangkat daerahnya. Mungkin itu dari kami selanjutnya akan disampaikan rekan kami Pak Basit terkait dengan pengisian aplikasi eh, di Simonanya Kemendagri. Ya, terima kasih Pak Kabak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Izin Pak Amri, barangkali Oh dari iya, ada pertanyaan, Pak. Oh iya iya iya, betul. Genggi. Barangkali Bu, sepertinya eh, ada hal yang ingin disampaikan atau pertanyaan dari Bapak Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tuban dan tim. Barangkali silakan, Bapak. terima kasih Pak Andi. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mohon izin Pak Kabak. Eh, Kami perkenalan secara resmi dulu. Nama saya Saifiuddin. Saya merangkap di bagian organisasi ini baru 2 minggu. Kalau jabatan definitif saya masih di Kecamatan Pelumpang.
Dan di tempat ini kita hadir bersama BKPSDM, kemudian juga dari rumah sakit, dari puskesmas, hadir juga dan rekan-rekan dari bagian organisasi dan ada yang ikut zooming juga dari Dinas Kesehatan, Bu Dr. Gigi Nurul ini dan Bu Ulfa tadi, empat dari bagian hukum. Yang pertama, matur nuwun ilmunya, informasinya yang tentu ini sangat luar biasa bagi kami. Kita mendapatkan apa namanya ilmu baru, referensi baru yang tentunya tidak tahu ini menakutkan atau bagaimana, yang jelas menjadi motivasi untuk kita bergerak efektivitas dalam penataan organisasi. Namun yang jelas karena mungkin waktunya panjenengan juga sangat terbatas, ada acara. Mungkin yang paling urgent bagi kami adalah ini nanti bagian teknis ini karena dengan adanya surat Menpan ini seolah-olah memberikan harapan bagi kita, tetapi setelah jenengan memaparkan panjang lebar terkait dengan kondisi, juga kita harus melek kondisi di luar sampai dengan tingkat global, tentu kita harus berpikir ulang bagaimana caranya menjalankan organisasi secara efektif dan efisien. Dan kenyataannya memang setelah kita penataan organisasi karyawan melalui baik P3K maupun paruh waktu, kondisi di lapangan memang masih banyak sekali juga, baik di puskesmas maupun juga yang berada di rumah sakit, eh, pegawai-pegawai non-PNS yang tidak masuk ke sana. Ini kenyataannya seperti itu. Selain itu juga memang kebutuhan ke depan terkait dengan kesehatan juga karena menjadi pelayanan dasar, juga kita tidak bisa tutup mata bahwa kita memang butuh tenaga-tenaga profesional seperti yang jenengan sampaikan tadi, bahwa ini kan di kesehatan dinamis. Pada saat kita membutuhkan tenaga spesialis, ternyata tidak ada, bisa jadi akreditasinya turun dan lain sebagainya, tantangan bagi kita juga. Namun yang jelas nanti kami dapat diberikan tips paling singkat mungkin bagaimana caranya teman-teman baik yang di BULD. Oh ya, mohon maaf, kami juga menginformasikan bahwa kami mungkin juga melibatkan di bagian SDA. Nanti kebetulan karena di Pemkab Tuban ini ada ini masih ada rencana antara di BUMD kan maupun di BULD kan terkait dengan pengelolaan transportasi Simas Ganteng. Kita ada semacam bis sekolah yang sifatnya memang apa nanti mungkin ke depan apakah berbayar atau tetap gratis. Tapi ini masih jadi apa namanya menjadi wacana di kami, masih kita dalam pembahasan. Dan ini juga mengapa kami pada saat ini juga melibatkan dari bagian SDA yang saat ini menjadi leading sector untuk pengelolaan transportasi Simas Ganteng itu. Tapi secara teknis mungkin dari teman-teman ini yang paling penting, Pak Kabak, baik dari rumah sakit maupun dari puskesmas mungkin ada yang perlu disampaikan. Kalau dari kami mungkin hanya sebagian umum seperti itu saja. Mungkin itu Mbak dari Ya. kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari puskesmas dan RSUD. Nggih. Oh, Bu Dokter Bisa Gigi. saya Iya, Bu menyampaikan? Nurul. Nggih, nggih, Iya, nggih, monggo, monggo. nggih. Bu Nurul. Ini dari Bu Nurul. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngapunten Assalamualaikum. saya langsung saja nggih, nggih. Bapak saya mau menegaskan sekali lagi untuk terkait karena kami memang sedang membuat Perbub SDM ya terkait ini Blut kemarin kemudian kita melihat SE itu surat itu kemarin kaget juga. Terus kita berhenti. Nah, kami memang minta kepada bagian organisasi Kabupaten Tuban untuk konsultasi agar kami ini mau seperti apa. Di konsep awal, kalau seperti yang kami dengarkan dari yang penjenengan sampaikan tadi, sebenarnya di konsep awal yang kami ajukan, Perbu pertama itu memang posisinya kami meminta semua usulan yang dari rumah sakit maupun yang dari puskesmas itu semuanya melalui Renbud. Jadi begitu disetujui, jadi kami membuat SOP-nya secara kasar itu kami dari teman-teman puskesmas rumah sakit eh, ke Dinas Kesehatan untuk kami lihat, kemudian kami teruskan ke BKPSDM untuk melihat tetap masuk masuk ke Renbud, Bapak. Kemudian setelah itu baru secara Permendagri itu kan di 79 itu kan diminta ACC dari BKPSDM, BPKPAD, ngoten dah. Rencana kami memang seperti itu. Rencana kami semua mungkin suaranya masuk bagian organisasi, Bakar, nggih, Masuk, masuk. ngapunten. Jadi maksudnya begini Bapak, artinya kalau memang yang saya tangkap bahwa kami masih tetap bisa pengadaan tenaga BLUD untuk tenaga apapun, tapi saat kita melakukan
penyusunan Renbud harus jelas dia itu memang untuk tenaga BLUD dan sudah ter-ACC BKP SDM juga karena kami akan ngawal. Jadi artinya tidak ada masalah nggih asal itu dari Renbud itu sudah oke. Ngoten Bapak. Pripun? Nggih, Bu. Kalau kami baca dari dan kami konsultasi ke Menpan karena memang ada amanat di Permendagri 79 2018 itu untuk BLUD itu untuk menghindari ada yang tadi kami sampaikan penurunan kualitas pelayan publik terutama di rumah sakit ya. Karena kan BLUD itu awalnya hanya pendidikan apa urusan wajib dasar ya, kayak kesehatan dan pendidikan aja yang boleh BLUD. Tapi ternyata sekarang kan memang BLUD di mana-mana. Tapi memang esensinya itu hanya di terutama di kesehatan itu BLUD itu. Jadi untuk karena kan dengan konsep bahwa negatif growth ASN itu Bu, maaf negatif growth PNS. PNS kita itu turun terus. 2020 PNS kita itu 4.186. 2021 itu kalau nggak salah 3.990. 2022 3.890. 2023 3.730. 2024 3.600-an. Kami kalau 2024 nggak punya datanya. Jadi memang turun terus. Jadi kalau kita cuma mengandalkan ASN saja, terutama PNS, rekrutmennya, itu otomatis tidak akan mengejar kualitas pelayan publik, terutama mengejar akreditasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau panjenengan pasti dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru itu kan punya roadmap untuk meningkatkan semua dari 24 layanan yang ada di rumah sakitnya, jenengan push untuk kalau bisa Madya. Paripurna. Udah kalau paripurna sulit Bu. Paling enggak Madya dulu lah semuanya. Nggih, kompetensi Otomatis kan intinya. butuh SDM, Ke arah kompetensi. kompetensinya, Nggih, nggih. nggih, nggih, Ya nggih. itu Arti Kak, nggih. ini kami sepakat Ibu. Jadi sudah bagus yang di apa namanya langkah yang dilakukan oleh bagian organisasi BKD dan Dinas Kesehatan. Jadi penyusunan kebutuhan itu tidak diserahkan pada rumah sakit dan puskesmas. Karena ada salah satu Nggih, puskesmas itu komplain ke bagian organisasinya, Bu. Jadi gini, mereka itu kapitasi BPJS-nya kan cukup kecil ya. nggih. Terus yang disuruh ngisi itu admin kesnya. Admin kesnya itu ngisi dokternya untuk pemenuhan kebutuhannya itu 4. Nggih. Dipikir nanti akan dides dulu sama BKD sama Dinkes sama bagian organisasi. Ternyata nggak dides dan di ACC semua masuk. Akhirnya mereka terus dapat alokasi di puskesmasnya itu 3 dokter. Sehingga yang awalnya sudah ada 3, sekarang jadi 6. Kapitasi BPJS-nya turun bukan turun ya, Oh, malah bertambah, tetapi pembaginya jadi banyak. banyak. Nah, otomatis kepala puskesmasnya ngamuk. Ngamuknya ke bagian organisasinya dan bukan bagian organisasi Dinkesnya. Dinkesnya balik nanya, "Loh, kenapa kok ngusulkannya segitu?" Lah administrasinya ditanya, "Kenapa kok ngisi segitu?" Ya kan biasanya di desk kalau ngusulkan 4 nanti direkomnya paling nggak 1 berarti seperti itu gitu. Makanya diusulkan banyak. Tapi kalau cuma ngusulkan 1 2 nanti tolak gitu. Ternyata diusulkan 4 diterima 3. Sedangkan kebutuhannya cuma 1. Lah ini memang makanya sudah tepat yang dilakukan langkah yang dilakukan kolaborasi dengan antara Dinkes, BKD dan bagian organisasi itu tidak menyerahkan ke rumah sakit dan puskesmas karena kalau tidak ada fungsi kontrol, terkadang pengelola di rumah sakit itu nggak paham, diserahkan di bawah. Jadi memang harus diverifikasi betul-betul kebutuhannya berapa, penghitungannya kan ada Permenkes untuk menghitung kebutuhan. Kalau kami Permenkes itu kami upgrade Bu. Jadi contohnya umpamanya gini nih, untuk nyusun kebutuhan satu guru saja. Kalau satu guru itu 96 jam per bulan. Kami buat 120. Akhirnya kebutuhan guru kami turun. Kenapa kami turunkan? Ketika kami cek dengan Jabar, kami cross check ternyata jumlah ASN Pemprov Jatim itu luar biasa banyak. Forecast di akhir tahun 2025, Jatim itu punya 85.000.
masyarakat dilayani cuma 41 juta. Jawa Barat yang penduduknya 49 juta, ASN-nya cuma 69.000. Ternyata kami itu sangat boros. Nah itu makanya mungkin Tuban itu dalam penataan kelembagaan ini kan udah sangat efisien. Tapi mungkin Hmm. siapa tahu perlu dicek penyusunan kebutuhan ASN-nya. Jangan-jangan strukturnya sedikit, di bawahnya secara kuantitatif bertambah. Besar. Jadi kalau di Tuban Ya. takutnya loh, Bu. Kami nggak tahu Nggih. ya. Takutnya Tuban itu tidak lebar, tidak gemuk, tetapi panjang gitu ya, tinggi gitu. Oh, Nah, nggih, di nggih. bawahnya itu banyak banget SDM lah. Itu memang perlu untuk di cross check karena memang saat ini, terutama untuk ASN, walaupun di rumah sakit itu tadi kami sampaikan ada jasa pelayanan fee for service ya, otomatis jasa pelayanan berdasarkan fee for service. Tetapi kan gaji tunjangan jabatan melekat gajinya dibayari Pemda. Lah ini yang menjadi kontrol Ya. oleh pemerintah daerah gitu ya. Makanya itu Nggih, memang nggih. kecuali untuk yang BLUD. Tetapi BLUD itu juga suatu saat pasti menuntut. Apalagi kalau satu dijadikan ASN, mereka pasti minta dijadikan ASN juga. Nah ini yang jadi masalah itu. Dan ini memang mungkin ini Bu, secara konkretnya coba mungkin kalau sudah tahun anggaran 2026 akan ini kan kami rencananya juga mau ngundang seluruh pemerintah daerah kabupaten kota membahas terkait mitigasi penataan kelembagaan rumah sakit pasca penghilangan tipologi di Permenkes 15 itu. Lah ini Oh, arahnya hmm. seperti apa nanti dan juga nanti mitigasinya seperti apa karena otomatis itu butuh SDM. Lah kalau Undang-Undang 20 itu tidak boleh merekrut non ASN seperti apa karena memang dualisme kami sampaikan tadi. Menpan membolehkan. Tapi apakah APH membolehkan? Karena Kanwil Hukum menyampaikan dalam proses penyusunan itu kemarin mereka menolak. Dasarnya apa? Undang-Undang 20-nya udah jelas bilang kayak gitu. Mazhabnya pakai apa? Permendagri 79 tinggi mana? Permendagri 79 lebih baru mana? Nah, ini memang yang menjadi kendala seperti itu. Makanya memang perlu eh karena panjenengan nanti ketika nyusun perkada, jenengan pasti harmonisasi di Kanwil Hukum, pasti itu ditanya hal seperti itu. Walaupun memang harmonisasi itu tidak terlalu apa ya, dijadikan acuan. Yang dijadikan acuan adalah fasilitasi produk hukum. Tapi kemarin dari Kanwil Hukum menyampaikan mereka sudah berproses dengan Direktorat Produk Hukum Daerah untuk mensimplifikasi antara harmonisasi dengan fasilitasi. Karena mereka menyampaikan bahwa hasil harmonisasi itu tidak digunakan acuan Pemda untuk menyusun perda perkada. Lah makanya Hmm. mereka mau mensimplifikasi terkait fasilitasi dan harmonisasi itu. Mungkin keinginan mereka sama seperti kementerian. Kalau kementerian itu kan cukup fasilitasi di Kanwil Hukum, sekaligus fasilitasi sekaligus harmonisasi di Kanwil Hukum. Kalau di kita di Pemda kan beda. Kalau kabupaten kota fasilitasinya di Biro Hukum, harmonisasinya di Kementerian Hukum. Kalau kami fasilitasi produk hukumnya di Direktorat Produk Hukum Daerah, harmonisasinya eh, di Kementerian Hukum, sedangkan nomor register perda kami di Biro Hukum. Jadi kalau kami nyusun perda itu tiga instansi pemerintah pusat itu kami undang semua, Bu. Tapi kalau di kabupaten kota enak, Biro Hukum itu juga nomor register dari Biro Hukum, fasilitasi produk hukum jadi Biro Hukum. Makanya memang ini kami takutnya nanti resistensinya itu nanti panjenengan itu jumpai di Kanwil Hukum. Makanya rencananya di 2026 kami mau ngundang Kanwil Hukum, terus Dijen Oda dan Direktorat FKKB, maaf, Kedeputian SDMA dan juga Kemenkes gitu ya. Jadi Nggih, untuk membahas itu arahnya ke depan seperti apa? Nggih, mungkin itu Bu Kadis. nggih. Nggih. Matur nuwun itu Bu Ulfa ya. Kemarin kami sudah dari Kanwil Hukum untuk harmonisasi. Mungkin Bu Ulfa ini hadir. Ya, Bu Ulfa. Nggih. Oh, Bu Ulfa langsung. Mohon Ya, izin satu lagi mungkin monggo. Pak Kabak ya dari bagian Ya, hukum Pemkab Tuban. dari Bu bagian Ulfa hukum. monggo. Nggih, monggo monggo. Mohon izin Bapak Kabak. Nggih, nggih Bu.
Nggih, mohon izin bisa didengar ya, Bapak. Ya, nggih, 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 Bu Bapak. ngapunten. Kami hanya bergabung lewat Zoom meeting aja. Kebetulan masih ini perjalanan dari Jakarta, Bapak. Nggih. Eh, yang kami hormati Pak Amri, Kabag Kelembagaan dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, Pak Asep, Pak Kabag Organisasi, rekan-rekan dari BKD, dan dari Dinkes. Ada perwakilan dari Puskesmas juga, nggih, dari Rumah Sakit dan Puskesmas, nggih. Mohon izin, Bapak. Nggih, nggih, ya, nggih, Bu. Nggih. Eh, barangkali kami menginformasikan sedikit, Bapak, terkait penyusunan produk hukum. Beberapa waktu lalu kita sudah menyusun terkait Raperkada yang mengatur tentang pedoman kepegawaian di Blut, karena yang melatar belakangi memang ini dorongan dari teman-teman Blut ya Bapak, karena Nggih. di Tuban kebetulan kebutuhan tentang tenaga kesehatan ini masih dirasa kurang dengan dengan 2 RSUD dan 33 puskesmas nggih, di Kabupaten Tuban. Ini lebih ke tenaga profesionalnya memang. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah menyusun raperkada secara umum terkait kepegawaian Blut yang mengatur dari unsur ASN juga sesuai kebutuhan pada Renblut itu. Kemudian kami ajukan harmonisasi ke Kanwil Hukum Jawa Timur di tanggal 10 November. Kami sudah mendapatkan fasilitasi untuk harmonisasi. Kemudian dari sana kami juga sampaikan memang penyusunannya itu sebelum ada surat Kemenpan yang 21 Oktober itu Bapak, yang tentang pandangan terhadap kebijakan pengadaan pegawai Blut di lingkungan Pemda itu. Dari situ kemudian kami dari Pemda dan juga dari Kanwil Hukum Jawa Timur, kami fokusnya di poin 5, Bapak. Di angka 5 dari surat Kemenpan tadi, bahwa BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai Blut selain PNS atau P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi hasil dari rekomendasi Kanwil, Perbub kita kemudian hanya difokuskan di pasal 4 Permendagri 79 2018 tentang Blut. Jadi untuk kita boleh mengatur tentang pengadaan pegawai Blut yang dari unsur profesional lainnya. Jadi bukan dari PNS dan P3K. Seperti itu barangkali yang bisa kami informasikan. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau dari Biro Organisasi, pripun Bapak? Kebetulan kami saat ini juga sedang menyusun. Beberapa waktu lalu bagian hukum sudah menyusun bersama dengan Dinas Kesehatan, perwakilan dari Puskesmas dan juga rumah sakit. Kami sudah ada draftnya, Bapak, cuman masih ada warna-warni di situ merah, kuning, hijau, dan kami fokus untuk pengadaan pegawai Blut dari unsur profesional lainnya. Ini kemudian nanti akan kami sampaikan kembali ke Kanwil Kumham. Kami sudah sampaikan rencana itu dan Kanwil Kumham juga welcome. Istilahnya ini adalah rancangan baru. Jadi khusus mengatur tentang pengadaan pegawai dari unsur profesional lainnya tadi. Mohon pandangan atau masukan juga Bapak dari Biro Organisasi terkait dengan itu. Jadi memang dasar kita Permendagri 79 2018 nih Bapak di pasal 4 dan juga kemudian diperkuat dengan surat Kemenpan tanggal 21 Oktober nomor B37 SM 0101 2025 tadi. Nggih. Mohon saran dan masukannya Bapak. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Bu Kabak. Nggih. Memang kalau kita lihat kan kalau
ada penafsiran yang contohnya kayak kita menafsirkan dengan kanwil hukum menafsirkan itu ternyata beda ya. Terus kita minta penafsiran otentik dari penyusun regulasi. Otomatis Undang-Undang 20 ASN itu kan penyusunannya Kemenpan. Jadi kalau Kemenpan itu sebenarnya membuat surat diskresi itu harusnya kan itu sudah menjadi penafsiran otentik dari penyusun Undang-Undang 20 itu, Bu. Kalau kami di provinsi sepakat karena memang kami sampaikan di awal, kualitas pelayan publik di rumah sakit di UUBK itu tidak boleh terganggu hanya karena, apalagi kalau sampai, karena kan di Tuban mungkin tidak semudah di Surabaya untuk mencari dokter mitra atau dokter ASN yang dengan kualifikasi spesialis, subspesialis, super spesialis tertentu gitu ya. Jadi mungkin Oke, betul Bapak. Kami sudah nyusuk apalagi saja iya di mengundurkan diri Bapak karena G. lokasinya agak sulit seperti yang di Nggih, Rumah Sakit Pontirogo itu, nggih. nggih. Makanya itu memang ya kami sepakat Ibu karena memang dengan kearifan lokal yang ada itu tentunya juga perlu treatment yang berbeda juga. Jangan disamakan seperti di Surabaya mungkin ya. Kalau di Surabaya udah gampang nyari dokter untuk bisa naruh karena dokter kan kalau nggak salah apa ya SIP atau STR-nya bisa ditaruh di 3 tempat ya. Lah kalau di Tuban mungkin karena keterbatasan rumah sakit mereka mungkin ya kalau sekali naruh di situ apalagi jarak tempuhnya kan mungkin dengan Surabaya kalau pas nggak macet mungkin cepet tapi kalau pas macet kan agak lama juga jadi makanya memang dokternya itu ya nggak bisa mobilitasnya nggak bisa fleksibel mungkin ya dokternya paling Bojonegoro Tuban paling jatuh ya Lamongan atau Gresik gitu ya jadi ya memang nggak fleksibel dan kami sepakat tetapi ini Bu, mungkin untuk menghindari karena memang disampaikan di surat Menpan tidak mengisi jabatan ASN. Ini jangan multitafsir. Jangan-jangan dibilang tidak mengisi jabatan ASN. Berarti kan kalau di situ ada jabatan fungsional dokter, berarti nggak ngisi itu. Nggak juga itu. Bukan itu maksudnya. Tetap di peta jabatan dia ngisi formasi ASN, tetapi tidak diusulkan jadi ASN. Jadi mungkin kalau kami di provinsi, kami dalam menegrikan, kan banyak sekolah SLB yang minta dinegrikan. Sedangkan di SLB itu punya guru yayasan. Akhirnya kami minta mereka tanda tangan untuk tidak menuntut dijadikan ASN gitu. Nah, ini mungkin dalam rekrutmen perlu diberikan surat pernyataan itu dulu. Jangan sampai di akhir mereka tiba-tiba minta gitu ya. Minta dan Iya, lain betul sebagainya Pak. Kalau gitu. itu nanti mungkin stressingnya dari bloodnya sendiri ya Pak, dari Ye, pimpinan. betul. Karena Jadi gini Bu, persis terkait dengan tidak ada. pimpinan BLUD, pimpinan BLUD umpamanya ini ada dokter spesialis. Yang bersangkutan itu mau ditunjuk jadi pimpinan BLUD. Ini dari Permendagri 79 bisa menyampaikan bahwa tenaga profesional menjadi pimpinan BLUD. Tetapi dari PP 72 itu tidak mengakomodir. Kenapa? Karena pegawai BLUD, maaf, struktur organisasi di UOBK itu diatur bahwa berbasis struktur. Struktur itu menjadi dasar dalam eh, penentuan eselonering. Eselonering menjadi dasar penentuan kelas jabatan. Makanya di beberapa pemerintah daerah kabupaten kota yang walaupun di PP 47 2021 ada rumah sakit khusus tipe C, tetapi kami tidak memperbolehkan mereka membentuk rumah sakit khusus tipe C. Kenapa? Karena ketika dibentuk rumah sakit khusus tipe C, itu strukturnya undefined, kelas jabatannya seperti apa, eselon-nya seperti apa, tunjangan jabatan melekat gaji seperti apa. Nah, ini takutnya yang pegawai non ASN itu akhirnya mereka mengejar untuk bisa jadi ASN agar bisa dijadikan pimpinan BLUD gitu. Makanya memang treatmentnya memang harus di Dinkes, BKD dan di masing-masing pimpinan BLUD-nya untuk memperkuat agar ya yang masuknya dokter mitra dan lain sebagainya itu jangan nanti akhirnya atau mungkin bukan dokter mitra saja tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lain yang masuk dari sumber
pegawai profesional BLUD itu tidak menuntut untuk dijadikan ASN. Dan tadi kalau kami lihat di tata kelolanya penyusunan kebutuhan SDM-nya di Tuban sudah bagus ya. Sudah dimasukkan ke Renput SDMK, terus juga sudah kontrolnya ada di Dinas Kesehatan. Jadi tidak dari unit kerjanya atau unit organisasinya atau unit organisasi bersifat khususnya atau unit organisasi bersifat fungsionalnya itu eh, melakukan pengisian sendiri gitu. Ada seperti eh, kontrolnya dari Dinkes, BKD dan bagian organisasi. Oke, mungkin kalau kami asalkan kami hukumnya setuju, malah kami senang Ibu, karena memang dulu kami juga mengusulkan seperti itu, tapi jawabannya kami hukum beda. Mungkin karena kami hukum menganggap kalau provinsi itu kalau disetujui nanti ya ini menjadi pasti disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten kota yang lain, jadi dianggap general gitu ya. Nah, makanya memang kalau umpamanya Kanwil Hukum sudah sepakat dalam proses harmonisasi itu boleh merekrut pegawai BLUD. Nah, ini maka kita tadi itu prosesnya itu harus dan sudah ya. Kabupaten Tuban kan sudah mengusulkan Renput SDMK dan si ASN. Nah, ini tinggal nanti eh, masing-masing dari pimpinan BLUD untuk membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut menjadi ASN itu. Kalau yang dokter spesialis kami rasa mereka lebih senang tidak terikat, tetapi ya belum tahu juga ya. Tapi kalau yang di bawah-bawah, tenaga kesehatan itu kayaknya ingin di ada pengakuan gitu ya, jadi pegawai tetap gitu. Lah ini memang pegawai tetap walaupun pegawai BLUD itu juga sebenarnya pegawai tetap juga, tetapi kan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD. Kalau kemampuan keuangan BLUD-nya lagi kembang kempis, ya otomatis mungkin ada rasionalisasi juga. Makanya mereka mungkin mencari jadi ASN. Kalau ASN kan susah ya, walaupun P3K pun tentunya ada beberapa untuk bisa melakukan apa treatment. Beda kayak pegawai PLUD itu mereka di treatment lebih gampang lagi. Oke, mungkin itu dari kami, Bu Kabak. Terima kasih Pak Kabak. Eh, Cukup ya? Tadi itu sudah, Bu Nur, ada Kalau Pak? dari saya sudah, Pak. Kalau dari saya sudah. Oh, sudah, Bu, udah cukup ya? Mungkin dari BKPSDM, Pak Agung, cukup dulu. Oh, oke. Kelihatannya sementara ini sudah cukup. Pak Oke. Kabak, terima kasih. Kami dapat informasi juga, jangan ada kegiatan berikutnya. Dan kebetulan kita hari ini memang sengaja ada 2 sesi, ya, termasuk juga nanti BIM terkait dengan input di Simona ini. Yang jelas terima kasih Pak Kabak. Lain waktu kami soal ke jenengan secara pribadi untuk lebih menggali ilmunya. Mohon maaf, terima kasih. Ya, sementara untuk sesi pertama eh, dapat diakhiri, Pak Kabak. Terima kasih. Monggo mungkin Oke, kalau kami izin misalkan eh, meninggalkan rapat dulu, Pak Kabak dan Bapak Ibu siap-siap. semuanya, Bu Kadis, Bu Kabak Hukum dan Bapak dari BKPSDM. Kami izin akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan diteruskan Waalaikumsalam teman warahmatullahi kami, Pak Basit. wabarakatuh. Monggo Pak Basit, ini kebetulan Siap, berbagi Gi. laptop yang sama.